Dengan agenda hari ini untuk selaku penasihat hukum dari Kang Asep. Baik, dengan pemberitaan yang sudah terjadi dan sudah viral di medsos. Jadi hari ini dengan kita sudah berkomunikasi juga dengan Pak Rudi Soik dan kuasa hukumnya Pak Bernard Aning ini. Jadi hari ini kita bertemu, kita akan mengklarifikasi sekaligus mengajukan permohonan maaf kepada Pak Rudi Soik dalam hal ini sebagai terkait pernyataannya klien saya Kang Asep. Jadi pada pokoknya, pada dasarnya itu klien saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Rudi Soik. Jadi apa yang diposting maupun apa yang dinyatakan oleh klien saya itu hal yang keliru, dan klien saya melakukan pernyataan pers waktu itu klien saya hilaf dan keliru, gitu. Jadi terkait postingan di Facebook sebelumnya yang menyatakan bahwa Pak Rudi Soik itu penganut ideologi sesat, itu pernyataan yang keliru dari klien saya. Dan hari ini juga klien saya meminta maaf kepada Pak Rudi Soik melalui pengacaranya Pak Bernard Aning. Dan selanjutnya video yang beredar terkait yang menyatakan bahwa ada hubungan antara SM dan Rudi Soik itu adalah pernyataan yang tidak benar, yang hilaf dan keliru dari klien saya. Jadi pernyataan itu klien saya meminta maaf karena sudah keliru dalam mengeluarkan pernyataan di video yang beredar itu terkait yang menyatakan bahwa Rudi Soik rekayasa kasus itu adalah pernyataan keliru. Jadi semua yang dinyatakan oleh klien saya ini pernyataan yang hilaf yang dilontarkan di video maupun di medsos, di Facebook. Jadi pada hari ini dan sudah komunikasi dengan Pak Rudi Soik dan pengacaranya Pak Bernard Aning, klien saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Rudi Soik. Jadi terkait pemberitaan yang berita video yang sudah diedarkan itu adalah video yang keliru, yang tidak benar. Jadi begitu. Pak, ini kan ada dua video, Pak. Ya. Awalnya video Kang Asep di kursi sofa, ya. Yang kedua duduk di rumahnya Kang Asep kalau tidak salah. Itu bisa ceritakan kronologis video ini? Ya. Bagaimana? Baik. Ya. Terkait video itu, makanya saya sempat agak tegur klien saya. Artinya klien saya ini orang yang mudah dimanfaatkan. Jadi video-video yang beredar itu adalah video-video yang artinya yang ada oknum-oknum yang memanfaatkan klien saya itu untuk membuat satu pernyataan yang keliru begitu. Jadi artinya saya minta kepada oknum-oknum yang memanfaatkan klien saya itu tidak usah lagi memanfaatkan. Karena apa? Karena klien saya ini dimanfaatkan kemudian terjerumus dalam masalah hukum. Nah itu. Jadi saya sudah beritahu dan saya sudah memberitahukan klien saya bahwa siapapun yang datang untuk membahas tentang ini tidak usah, harus melalui saya sebagai kuasa hukum. Itu. Jadi pada intinya Kang Asep disarankan oleh pihak pengacara bahwa tidak lagi mencampuri persoalan mengenai kasus hukum itu, ya. Kasus pembunuhan ini. Ya. Dan saya juga minta kepada semua oknum yang memanfaatkan klien saya dalam postingan atau menyerang orang, itu saya minta kepada oknum itu sudah stop untuk untuk memanfaatkan klien saya. Gitu. Mungkin ada tanggapan dari pengacaranya Pak Rudi Soik? Dari substansi pembicaraan yang dilakukan oleh Kang Asep itu, ya. Termasuk materi-materi yang berat. Ya. Konteks ini tuduhan-tuduhan yang lumayan berat. Ya.
apa motivasi yang timbul dari klien Bapak sehingga hal tersebut dapat dilontarkan pada sebuah platform media. Kemudian apakah itu dilakukan dengan kondisi sadar atau gimana? Baik. Terkait motivasi itu, klien saya ini saya paling tahu dia. Tidak ada motivasi apa-apa selain satu, pemanfaatan. Jadi klien saya ini sering dimanfaatkan. Setelah kemudian klien saya terjerumus dalam masalah hukum. Jadi saya beritahu terkait motivasi itu tidak ada, tapi dimanfaatkan itu saja. Oleh oknum-oknum yang ketika klien saya sudah terkena masalah hukum, berarti mereka sudah lepas tangan dan klien saya harus bertanggung jawab di masalah hukum ini. Gitu. Jadi tidak ada motivasi, tidak ada klien saya juga tidak ada hubungan dengan ini. Artinya bukan motivasi tapi dimanfaatkan klien saya. Untuk karena klien saya ini biasanya kan viral di medsos. Jadi dimanfaatkan klien saya ini untuk memviralkan sesuatu. Gitu. Jadi bukan motivasi, bukan motivasi tapi pemanfaatan itu saja. Oke, mungkin ada yang tambahkan lagi ya? Disampaikan bahwa oknum itu oknum siapa yang memanfaatkan Pak Asep. Pokoknya siapa saja, tidak terkeluar siapa saja yang memanfaatkan klien saya minta stop. Mungkin inisialnya bisa disampaikan. Pokoknya semua oknum, kita tidak perlu sebut inisial, artinya semua siapa saja. Jadi siapa saja, saya sudah pesan kepada klien saya, siapa saja yang dapat untuk memanfaatkan klien saya ini, Kang ini, berarti harus datang ke saya, tanya ke saya, siapapun, wartawan atau teman-teman wartawan semua yang datang untuk mengklarifikasi terkait hal-hal yang ini harus datang ke saya dulu. Saya sebagai pengacaranya Kang Asep. Apakah ada wejangan dari pengacara sendiri untuk Kang Asep untuk kedepannya bisa, karena ini kalau orang bilang kalau medsos ini jarimu adalah harimau. Ya, artinya saya sudah beberapa hari lalu saya sudah memberikan pesan, artinya pesan kepada klien saya terkait postingan-postingan yang di medsos itu, ya tadi seperti Pak Warta bilang, jarimu adalah harimaumu. Jadi pergunakan medsos itu dengan baik dan benar. Jangan menyerang pribadi orang. Jadi ini pesan juga untuk semua pelaku media sosial. Artinya medsos ada ini untuk sangat bermanfaat, tapi tidak bermanfaat ketika sudah menyerang pribadi orang. Dan jangan memanfaatkan klien saya lagi. Itu saja. Mungkin dari Pak Pengacara Pak Rudi mungkin disampaikan sedikit. Baik, terima kasih. Kronologisnya sebenarnya seperti ini, bahwa sejak video beredar, saya bersama klien saya, bersama keluarga besar, mencoba mencermati semua video yang ada. Ternyata dalam video itu terdapat beberapa pernyataan yang notabene dan dipahami sebagai menyerang privasi dari Kang Jeff sendiri. Maka kami memberi peluang, memberikan waktu pernyataan bahwa kami memberikan waktu kepada Kang Jeff sendiri sebagai bentuk restorasi justice-nya kami untuk apabila Kang Jeff bisa membaca, bisa mengklarifikasi apa yang telah disampaikannya 2 kali 24 jam, oke, kita bisa ambil peluang sebelum, kalau melewati 2 kali 24 jam pasti kami akan menempuh jalur hukum. Dan ternyata Kang Jeff melalui pengacaranya Pak Tommy merespon dengan baik, menghubungi klien saya untuk bagaimana untuk berbicara, pada intinya mengklarifikasi. Kalau dari kami pihak Pak Rudi Suik sendiri, yang pertama kami sampaikan bahwa klien saya Pak Rudi Suik adalah orang yang sampai saat ini masih tetap mendukung proses penyidikan kasus A dan L untuk diselesaikan secara baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beliau sangat-sangat mendukung. Hal yang pertama demikian. Hal yang kedua, apabila terjadi masalah hukum,
beliau orang yang paham hukum, beliau akan lebih memilih untuk menempuh jalur hukum. Tentu dari jalur hukum itu sendiri untuk aturan saat ini dimungkinkan untuk adanya restorasi justice. Makanya kami juga buka peluang untuk itu. Apabila restorasi justice yang dipergunakan, pintu hati dari Pak Rudi sangat terbuka untuk itu. Oleh karena itu, saya hadir di sini mewakili Pak Rudi. Kami memberi peluang kepada Pak Kang Kasep karena pernyataan permohonan maaf, klarifikasinya dari hati, ya, kita terima. Dan saya mewakili dari pihak Pak Rudi Sui, kami menerima permohonan maaf dan klarifikasi dari Pak Kang Kasep dengan harapan semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari oleh kedua belah pihak, dan semoga juga momen ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua pengguna media sosial agar lebih bijaksana lagi untuk menggunakan media sosial dengan baik. Kita punya hak sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi sebesar-besarnya, tetapi jangan sampai hak kita itu dipergunakan dengan menyalahi aturan. Tentu tindakan hukum akan kita dapat seperti itu. Mungkin pembelajaran dari momentum malam hari ini, mari kita berbijaksana bermedsos, jangan menyerang pribadi atas nama kebebasan. Karena kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat dibatasi kebebasan orang lain untuk dilindungi negara, hak dan kewajiban. Dari kami mungkin sekian. Mungkin ada penegasan sedikit, penegasan dari Pak pengacaranya Rudi Soik bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Semua atau semua sangkaan yang dinyatakan itu apakah benar atau tidak benar. Penegasan dari yang pertama, ya, yang akan kami tegaskan bahwa Pak Rudi Soik sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak ada urusannya dengan kasus tersebut. Ada isu yang berkembang bahwa ada rekayasa dan lain sebagainya, itu tidak benar. Pak Rudi Soik sama sekali tidak terlibat dengan kasus itu. Ada isu yang berkembang kedua bahwa ada hubungan dengan SM. Pak Rudi Soik tidak kenal yang namanya SM, tidak pernah bertemu. Jadi semua sangkalan itu tidak benar. Pernyataan yang ketiga bahwa penganut ideologi sesat, Pak Rudi Soik sampai saat ini masih aparat penegak hukum aktif. Beliau dengan begitu gagah masih tetap untuk membela NKRI. Itu juga tidak benar. baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Tambahan sedikit, banyak yang menelpon klien saya terkait menanyakan tentang kasus-kasus PNKC ini. Jadi saya tegaskan kepada semua teman-temannya klien saya ini. Jadi cukup sudah telepon klien saya menanyakan, karena klien saya ini bukan aparat penegak hukum. Jadi kalau menanyakan itu ada di penyidik, ada di kejaksaan. Karena tahapan-tahapan proses hukum ini ada di kewenangannya penyidik dan kejaksaan. Jadi jangan lagi tanya tentang kasus ini dan jangan lagi manfaatkan klien saya untuk kepentingan oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu. Itu yang saya tegaskan. Jadi jangan manfaatkan klien saya. Dan terakhir saya pertegas lagi, klien saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Rudi Soik, dan hari ini kita langsung klarifikasi dan itu keluarga Rudi Soik. Asik ngomong. Mungkin sedikit dari Ya. saya terkait dengan ini kan sudah terkait dengan klarifikasi dari Kang Asep dan juga permohonan permintaan maaf kepada Pak Rudi Soik. Nah, mungkin langkah selanjutnya dari penasihat hukum kepada kasus ini kan seperti apa? Karena ini sesuai informasi bahwa sudah ada laporan ke pihak kepolisian. Nah, ini langkah selanjutnya seperti apa? Baik, dengan adanya permohonan maaf, klarifikasi yang sesuai dengan permintaan Pak Rudi Soik, kami berharap Pak Rudi Soik maupun kuasa hukumnya Pak Bernard Anin dapat mencabut laporannya. Artinya karena kita sudah minta maaf, kita sudah
artinya restorasi justice, klarifikasi kita sudah penuhi, dan kami berharap kepada Pak Rudi Soik agar dapat mencabut laporan. Pak Asep mau bicara? Cukup. Ya seperti apa yang terjadi? Mungkin Ada rasa penyesalan atau rasa apa, tentang yang telah terjadi? Misal, artinya ada Kekhilafan itu biasanya sering terjadi pada semua orang. Ya, baru lihat. Jadi itu juga bagian dari kekhilafan. Maka kekhilafan ini kita klarifikasi dan ini agar jangan sampai kekhilafan ini berkembang terus menjadi bola liar, sehingga yang terjadi perang opini di dalam media sosial bikin rusak ini sistem hukum. Jadi saya harap dengan demikian berakhirlah sudah masalah. Tidak ada lagi A, B, C, D dan lain mencari panggung untuk memanfaatkan ini masalah, mencari popularitas karena ini ada hubungan ke politik. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu ya tinggal kalau datang ke bicara kita kalau timur selesai. apakah pernyataan ini juga selain disampaikan kepada Pak Rudi Soik juga kepada keluarga Pak Rudi Soik, mungkin karena pihak keluarga juga merasa ikut. Ya. Baik, pernyataan ini khususnya kita memohon maaf kepada Pak Rudi Soik sebagai sendiri, artinya namanya sudah dicatat. Tapi umumnya kami meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pak Rudi Soik, maupun keluarga besar Pak Rudi Soik maupun keluarga besar istri dari Pak Rudi Soik. Nah itu, jadi kekhilafan yang sudah klien saya buat ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Rudi Soik sendiri maupun dengan seluruh keluarga besar dari Pak Rudi Soik maupun istri dari Pak Rudi Soik. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Terima kasih.